Selamat malam Bu Kiki, apakah Bu Kiki mempunyai waktu luang hari ini? Selamat malam Pak Didi. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu luang. Ada apa ya Pak Didi? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu Kiki, saya jadinya mengganggu waktunya ini Bu. Nggih, tidak apa-apa kok Pak Didi. Monggo enten apa? Begini Bu Kiki, saya mau curhat tentang masalah saya Bu. Apakah Bu Kiki bisa membantu saya kira-kira? Dengan senang hati Pak Didi, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu atas pemecahan masalah yang yang terjadi pada saya. Nggih, masalahnya apa ya Pak Didi? Coba Pak Didi ceritakan apa yang sedang Pak Didi rasakan. Mungkin nanti saya bisa bantu Pak. Begini Bu Kiki, tentunya Bu Kiki kan masih Nggih, ingat minggu kemarin itu kan ada supervisi Bu ya dari eh, Pak Sodikin selaku pengawas kita ke lembaga kita Bu. nggih, Nah, nggih, nggih. pada waktu itu Bu ternyata tuh masuk ke kelas saya dan saya mendapat teguran dari pengawas Bu. Saya mendapat Nggih. teguran. Ini bagaimana? Nah, bagaimana Pak Didi kok bisa mendapat teguran dari pengawas? Lalu apa yang membuat Pak Didi itu mendapat teguran, Pak? Sebenarnya Bu ya, menurut saya itu kan masalahnya nggak begitu serius Bu. Nggih, tidak serius ya, tapi sampai bisa dapat Iya, teguran. saya kurang paham. Mungkin Bagaimana pengawas itu Pak Didi? ini Bu, pengawas itu Mm-mm. mungkin mengkritik dengan cara saya mengajar begitu. Oh, memangnya proses mengajar yang bagaimana Pak Didi kok sampai dikritik itu? Apakah Pak Didi itu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau bagaimana? Beliau itu sepertinya keberatan Bu pada waktu itu ketika saya mengajar itu mengetahui bahwa saya itu tidak Nggih. memakai buku paket ketika dalam pembelajaran tersebut. Oh, masalahnya karena tidak menggunakan buku paket. Lalu bagaimana tanggapan Pak Didi dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau begitu bahwa Nggih, ketika saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber. Gitu, Bu. nggih, Saya mengambil referensi dari internet, dari YouTube, gitu, Bu. Pokoknya yang nggih, terpenting pada waktu itu tuh materi yang saya ajarkan itu sesuai dengan kurikulum gitu, Bu. Ketika saya nggih, sampaikan seperti itu, beliau kok merasa tersinggung. nggih. Jadi masalahnya seperti itu ya Pak Didi ya. Kalau Iya, begitu, sekarang saya tanya nih sama Pak Didi ya. iya, Selama iya. ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, ketika menggunakan sumber buku dari perpustakaan atau Nggih, saya mengajak siswa menonton video video pembelajaran yang interaktif gitu, Bu. Dan selain itu nggih, juga saya mengajak anak-anak ke perpustakaan untuk membaca buku dan nggih. istilahnya juga dapat saya perlihatkan dari YouTube dan lain-lain, Bu. Nonton. Mengapa Pak Didi tidak menggunakan buku paket, Pak? Menurut saya Bu, sumber belajar kan yang saya gunakan ini kan dapat memudahkan siswa Bu dalam istilahnya menangkap pelajaran. Siswa juga Nggih. merasa termotivasi dan mengacu pada kurikulum juga. Sebenarnya kan menurut saya kan nggak masalah, tapi kok kenapa saya ditegur? Mungkin ada Nggih, yang lain juga saya kurang tahu. nggih leres Pak Didi ya. Sebenarnya itu sudah bagus sekali Pak Didi ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Didi mengajar menggunakan sumber belajar yang berbagai macam tadi seperti belajar di perpustakaan, menggunakan video pembelajaran, seperti yang kita ketahui ya Pak Didi ya, Iya, bahwa karakter peserta didik itu kan berbeda-beda ya Pak Didi ya, iya. dan cara belajarnya pun juga berbeda-beda pula. Betul juga sih Bu Gigi, kenapa saya tidak kepikiran ke sana Bu ya. Selama ini kan ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang maksimal. Bu. Oke. Nah, itulah Pak Didik, pentingnya mengajarkan buku paket kepada siswa untuk dijadikan sebagai sumber belajar ya Pak ya. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak Didik ya. Buku paket itu dijadikan sumber belajar. Nanti supaya Pak Didik itu
Nah, selanjutnya bisa menggunakan buku paket sebagai sumber belajar. Saya pikir ada benar juga ya Bu Kiki, Pak pengawas Nggih, tadi bilang begitu. nggih. Nah, setelah Pak Didik bercerita nih, Nggih, sekarang nggih. apa yang Bapak rasakan? Bagaimana perasaan Bapak? Terus terang Bu ya, setelah saya bercerita kepada Bu Kiki ini, hati ini sudah merasa yang kurang nyaman, saya menjadi resah gitu Bu. Setelah eh, dengan begitu curhat ini, hati sudah agak mulai tenang gitu Bu. Dan waktu tadi Bu, waktu kemarin ketika saya mendapat teguran itu Bu ya, itu saya di rumah itu Nggih, hati ini aduh nggak karu-karuan, pekerjaan juga nggak enak gitu Bu. Takut nanti ada apa-apa dengan keluarga saya. nggih. Nggih, tetap terganggu nggih Pak nggih. Lalu apa yang membuat Pak Didik itu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada rekan rekan pengawas Bu. Takutnya kan nanti akan timbul masalah di kemudian hari gitu. Oh, ngon. Dan, nah, jika saya dapat menyimpulkan nih Pak Didik itu merasa tidak nyaman itu adalah Didik itu tidak menggunakan buku paket sebagai sumber belajar dan ketika Pak Didik Iya ya Bu Kiki. Kira-kira nanti saya akan dipanggil dan ditegur oleh pengawas tidak Bu ya? kalau menurut saya ini Pak ya, untuk masalah ini Pak Didik, nah Pak Didik bisa Ya, Bu Kiki. merefleksikan diri ya Pak ya, dan mempersiapkan diri Ya, jika nanti Pak Didik suatu saat nanti ditegur oleh pengawas, Pak Didik itu harus siap ya untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau pasti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Didik dalam mengajar. semoga saja Bu Kiki seperti itu. Oke. Nah, Pak Didik, dari apa yang sudah Pak Didik sampaikan, apa rencana Pak Didik ke depannya? Gini Bu, yang pertama ini saya berniat menemui Pak Sudikin selaku pengawas dan membicarakan Oke. masalah ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi kenapa kok beliau menurut saya kok agak gimana gitu terhadap saya tadi. Oke. Ini Lalu apakah ada hal lain yang akan Pak Didik lakukan? ya saya juga akan minta maaf Bu Kiki kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ya kan, kedepannya Oke. saya akan menggunakan buku paket Bu, dan meminta saran kepada Pak Sodikin selaku pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Begitu. Oke. Oke. Kemudian Pak Didik, langkah yang Pak Didik ambil itu kan sudah tepat sekali ya. Nah, saya Ya, juga setuju dengan ide Pak Didik tersebut. syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega ini karena jujur saya takut mengambil langkah dalam masalah ini tuh apalagi sudah berurusan dengan pengawas nanti takut salah langkah saya. Oke, syukurlah Pak Didik. Kalau Pak Didik sekarang sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu Bu, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Oke. Kemudian saya akan mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan, termasuk aturan dari pengawas Bu tentang penggunaan buku paket dan Oke. lain-lain. Itu nanti saya akan terapkan Bu. Takutnya Lalu, nanti takutnya nanti kalau tidak saya terapkan, saya akan dipanggil lagi. oke, leres Pak. Lalu dukungan apa ini yang dibutuhkan Pak Didik untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Bu, mungkin pikiran saya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan
teman sejawat agar kami bisa saling berkolaborasi dan saling mengingatkan kalau saya dalam pembelajaran mungkin ada yang kurang pas, Bu. Dan sebaliknya juga begitu. Oke, itu ide yang sangat bagus sekali ya Pak Didik ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Didik dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin. Terima kasih banyak Bu Kiki untuk waktunya. Ibu Kiki sudah meluangkan waktunya yang ya untuk saya ya kan, untuk mencurahkan istilahnya apa Bu ya, meladeni ini keluh kesah saya ini Bu, yang tadinya saya itu merasa takut nanti gimana dipanggil atau gimana, enggak ya kan, akhirnya dengan Bu Kiki mau saya curhati itu alhamdulillah saya perasaan saya agak sedikit lega Bu. Alhamdulillah, sama-sama Pak Didik. Ya begini Bu Kiki, kan terkadang kan kita sebagai pendidik itu kan terkadang juga mempunyai beberapa problem ya, selain di rumah juga di masyarakat juga di sekolah, ya kan begitu. Nah mungkin ini juga saya beri sedikit mungkin yang saya pernah alami gitu, ketika mengajar itu kan tidak selalu anak-anak bisa menerima dengan yang kita ajarkan, kan begitu Bu ya. Memang manusia itu tidak lepas dari masalah Pak Didik. Itu gunanya ya ada perbincangan ya supaya ini kita bisa menemukan solusinya dan merasa lebih baik. Alhamdulillah Kiki, saya sudah cukup lega ini. Kiki luar biasa. Semoga kita dapat menjadi guru, menjadi tauladan bagi anak-anak kita. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Sampai ya Pak Didik. Terima kasih Kiki. Sami-sami.